juara satu waktu di Bima. Apa itu? Turnamen apa? Apa namanya? Runmill. Oh iya, itu pesertanya seluruh NTB. Seluruh NTB. Oh, juara satu ya? Juara satu. Woi, tepuk tangan dulu. Guys, nomor 3 nih. Woi, keren. Jadi saya beli akun kalau dia dapat uang dari game. Luar biasa. Karakteristik bahasa. Binaraga, bincang seputar olahraga bersama Haji Firan Pariska. Binaraga, bincang seputar olahraga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Kembali lagi bersama saya Haji Firat Pariska di Binaraga, bincang seputar olahraga. Kali ini kita kedatangan seorang tamu dari olahraga e-sport. Ya, kita perkenalkan Alif Pandi ya. Ya, benar. Alif Pandi. Oke, Lif. Siap. Alif Pandi. Panggilan? Alif. Ya. Alif. Alif Bakta. Ya. Saudara saya tuh kebetulan. Oh gitu, saudara. Berapa bersaudara? 3 berarti. Oh 3, berarti yang nomor 2 Mbak. Mbak. Yang nomor 3 Tak. Benar ya ternyata ya. Wah, luar biasa. Alif Bakta Sa. Berarti kalau 4 nanti Sa Ada ya. Sa-nya. Sa ya. Luar biasa. Ini berarti orang tua beliau ini, orang tuanya Alif ini mungkin memimpikan anaknya jadi ini ya, jadi apa? Kori ya, Koriah ya. Mungkin ya, Kori. tapi ke game saya. Main game saya ya. Oke, ini Alif ini adalah salah satu atlet dari Kota Mataram di cabang e-sport. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu e-sport itu apa gitu kan. E-sport olahraga permainan ya, Iya, olahraga permainan online. Ya, sama anak saya juga seneng tuh e-sport. Apa anunya? Permainannya di game apa? Di game PUBG kalau saya. PUBG, Ya, PUBG ya, PUBG ya. Iya, PUBG. Kan ada PUBG, ada Mobile Legend ya, Legend, Free Fire. lalu Free Fire. Berarti kan kalau nggak salah, saya tahun yang lalu pernah membuka kegiatan, kalau nggak salah ada kegiatan e-sport, tapi kok itu pakai PS ya? Pakai PS juga e-sport juga ya? e-sport juga kan online ya mainnya. Online, yang konsol ya itu ya. Konsol bisa pakai online dan di PS. Oh, jadi ada konsol, ada non-konsol. Non-konsol atau apa istilahnya? Mobile sih. Mobile. Kalau mobile berarti yang 3 tadi itu ya? Iya, pakai HP. Oh, pakai HP. Ini olahraga paling enak ini. Jadi kita nggak perlu lagi dari kecil, kalau olahraga yang kemarin kan, kalau kita dari 3 narasumber yang sebelumnya, itu sudah sejak kecil sudah mulai berlatihan, memang sudah dididik untuk jadi atlet. Kalau ini main-main di rumah sudah bisa jadi Iya, atlet iya. ya? Benar. Enak ya sekarang ya? Iseng-iseng berhadiah. Oke, Oke, coba mungkin Alif bisa dijelaskan selama ini bagaimana ceritanya tiba-tiba menjadi salah satu atlet e-sport dari Kota Mataram, yang pasti dari hobi ya pertama Iya, ya. dari hobi. Yang dari hobi, lalu apa aja prestasinya, bagaimana perjalanannya, mungkin bisa diceritakan sama para pemirsa di rumah. Oh iya. Dari dulu sih, dari kecil sih sebenarnya suka main game gitu. Kenal sama PS awalnya dulu PS. Awalnya PS2, mainnya PS2. PS2. Terus lama-kelamaan ada warnet di dekat rumah. Oh gitu. Kebetulan. Oh. Jadi coba-coba deh main juga kan, ketemu sama yang namanya game PB, Point Blank. Oh iya, oke. Jadi dari situ kayak emang suka yang kayak tembak-tembakan, perang gitu, emang Oh suka. gitu. Nah, terus ya lama-kelamaan itu udah ditinggalin sebenarnya. Tinggalin kayak untuk sekolah gitu, untuk sekolah nggak ada. Karena dulu HP saya masih kentang lah. Masih kentang. Ya itulah, masih kentang. Terus muncul
HP Ada kentang game ya. gitu, ya. Oh, istilahnya HP kentang ya. Maksudnya kentang kayak kentang gitu modelnya. Enggak Ya? dong. Oh, jadul. Oh, jadul. HP kentang tuh kayak ya speknya tuh nggak mumpuni sama game yang kita Oh, mau gitu. misal. Iya. juga Ji olahraga ini. Ji. Iya, mahal ini alat. Lalu bisa. Terus ya akhirnya waktu itu punya kesempatan ada beli HP, terus kenal game Mobile Legend waktu itu juga. Coba main Mobile Legend, main lama, tapi tidak sampai yang jadi atlet, jadi untuk turnamen tuh enggak. Iya. Terus keluarlah namanya Free Fire juga. Ikut juga. Iya. Free Fire. Ikut juga. Kan soalnya suka nembak-nembakan gitu ya, first person shooter. Gitu. Iya. Jadi ya ikut apa namanya? Main itu. Akhirnya keluarlah PUBG. Oh, gitu. Iya. Ikut di PUBG. PUBG Mobile jadi Tapi lebih dominannya di PUBG mainnya Iya, ya. benar, Oh, dominan. tapi yang lain main juga kan? main juga kadang-kadang. Oh, main juga. Kalau nggak salah, saya kan punya anak tuh. Anak saya kelas 1 SD udah main FF. Jadi setiap kali dia minta hadiah misalnya itu ada diamond ya. Iya, Diamond ada. atau apa itu istilah? Diamond ya. Kalau di Mobile Legends Diamond. Lalu misalnya kita berlomba. Kalau diamond kan otomatis bisa meningkatkan beberapa skill dan lain sebagainya ya. Itu apakah kalau udah masuk perlombaan apakah harus standar semua anunya? Enggak dia kadang-kadang. Enggak ya. Ya, bisa dipakai aja. Bisa berarti misalnya nih ada yang satu sudah banyak senjatanya karena bisa beli dengan diamond gitu kan, yang satu masih standar, kan nggak fair jadinya. Bagaimana? Bisa, cuma kayak lebih fashionable aja kayaknya. Oh gitu. Kalau skin senjata nggak ada ngaruh apa-apa kalau di PUBG. Oh gitu. Lalu tadi sudah diceritain sampai main di PUBG ya, main di PUBG. Lalu bagaimana? Terus turnamen apa aja yang selama ini sudah diikutin dan prestasinya bagaimana, Alip? Kalau turnamen banyakan sih turnamen lokal yang Lokal. di Lombok, di NTB gitu. Pernah ke Bima sama Sumbawa juga. Di Bima ya. Awal kali ikut turnamen di mana? Awal kali ikut turnamen tuh di Peraya. Peraya, juara di sana. Enggak. Oh enggak. sudah aja saya pikir juara tadi. Enggak langsung juara. Oke. Lalu yang kedua? Lupa pokoknya di sekitar Mataram juga. Di Mataram. Mulai juaranya mulai kapan? Setelah ikut 8 atau 9 turnamen. 8-9 turnamen. Oh, jadi begitu nih. Proses, semua ada proses. Kita bisa dapat pelajaran nih. Jadi nggak serta-merta ya. Jadi seorang atlet itu baru sekali main langsung juara. Pasti ada proses, ada step by stepnya ya. Step-stepnya. Jadi pertama juara sudah pertama belum juara. Sampai yang ke-8 baru juara. Baru juara. Itu di mana itu yang ke-8 itu? Di dekat epicentrum waktu itu. Oh, juara berapa? Juara 4 kebetulan. Oh, juga. juara 4. Oh ya, sorry. Kalau e-sport ini pribadi atau ada tim atau bagaimana gitu? Tim dia. Oh, tim. Kalau Satu tim e-sport. berapa orang? 4 orang ya kalau nggak 4 salah orang ya? PUBG. Bisa kadang-kadang 5, mungkin cadangan 1. Oh, berarti sama teman-teman. Nah, untuk bentuk timnya pertama itu dari teman-teman saja atau memang ketemunya di dunia online atau bagaimana? Ketemu di dunia online kalau. Oh, di Iya. online. Main PUBG terus Ketemu sama, wah kelihatannya skillnya oke, jadi gabung gitu ya? Diajak gitu. Main live Oke. aja gitu. Kalau tingkat NTB prestasinya apa aja yang dijuarai? Kalau di tingkat NTB ya itu juara 1 waktu di Bima. Apa itu? Turnamen apa? Apa namanya? Runmill kalau nggak salah. Oh iya, itu pesertanya seluruh NTB. Seluruh NTB. Oh, juara 1 ya? Juara 1. Oh, tepuk tangan dulu. Nah, lalu setelah itu ada lagi kegiatan? Kalau di NTB? Ya, NTB. Ada di Sumbawa Barat waktu itu. Di situ? Itu juara 2. Oh, juara 2 ya. Sama NTB, saya NTB juga. NTB juga. Puncak prestasinya di mana? Puncak prestasi di PMCC. PMCC itu apa? PUBG Mobile Campus Championship. Oh, kampus Ya, championship. antar kampus. Berarti antar kampus seluruh Indonesia ya? Iya. Pesertanya berapa itu? Itu kurang lebih dari 100 tim. Oh, 100 tim dari 100 kampus yang ada di Indonesia. Iya, lebih lah. Bagaimana ceritanya kok tiba-tiba oh ya, ngomong-ngomong sekarang masih kuliah berarti? Masih kuliah Kuliah di mana? di Unram. Di Unram. Oh, berarti mewakili Unram ya? Mewakili Unram. Nah, bagaimana ceritanya kok tiba-tiba bisa kepilih jadi mewakili Unram? Yang pasti mahasiswa-mahasiswa yang lain banyak juga kan yang Iya, suka e-sport gitu. Iya. Bagaimana?
itu juga dulu kayak iseng-iseng gitu. Udah ada tim memang, udah ada tim, tapi kita mecah karena tim saya tuh ada yang nggak kuliah, ada yang masih sekolah gitu. Iya. Jadi ketemunya tuh sama tim yang Ada seleksi berarti ya? enggak. Enggak seleksi. Milih-milih sama teman-teman sendiri aja. Oh gitu. Ada pendaftaran mewakili Unram. Ya. Lah kan pasti banyak tuh yang Unram yang teman-teman Unram yang mau ikut. Bagaimana kok tiba-tiba Alip dan teman-teman yang sisanya timnya Alip maksudnya yang bisa wakili. Bagaimana ceritanya? Ya itu ada kualifikasi kampus itu. Ah, kualifikasi makanya. Kualifikasi kampus itu jadinya dicari cuma satu untuk ke kualifikasi nasional. Kualifikasi nasional. Akhirnya lolos mewakili Unram dan lomba dan akhirnya menang. Juara berapa? Juara 3. Juara 3 seluruh kampus di Indonesia. Oke. Keren ya. Jadi dari hobi sekedar main tiba-tiba bisa jadi digeluti. Oh ya, ngomong-ngomong sebentar lagi ini Alip ini bakal mewakili Kota Mataram juga untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi ya. Kebetulan sementara untuk e-sport masih masuk eksibisi. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi mata lomba tetap gitu ya. Amin, amin. Jadi begitu. Lalu berarti tiap hari latihan? Tiap hari latihan. Tiap hari, mungkin bukan latihan persisnya ya, tiap hari main ya? Main, ya. Tiap hari main. Anak saya juga tiap hari main soalnya. Berapa jam biasanya satu hari main? Biasanya kalau sehari ya 4 jam. 4 jam, woi, habis kuota berarti ya. Iya. Harus kuat-kuat dari kuota. Jadi harus pakai kuota terus ya. Kuota terus. 4 jam lewat handphone aja di rumah, di mana-mana bisa sambil main, sambil latihan seperti itu ya. Iya. Lalu apa yang jadi harapan-harapan Alip untuk teman-teman pencinta game, penghobi game yang ada di rumah? Mungkin ada. Untuk harapan sih yang pasti semoga makin banyak talent-talent ya, maksudnya bakat-bakat yang keluar dari teman-teman semua yang mungkin baru mau terjun ke dunia e-sport gitu atau olahraga yang lain. Semoga semakin banyak aja lah gitu. Dan konsisten yang pasti. Iya. Lalu orang tua? Dia main itu? Main e-sport tuh? Main e-sport tuh Banyak juga. Banyak yang main. Ini semua main e-sport. Cuman dia kalau main habis-habisin kuota, nggak pernah juara kayaknya. Makanya seneng di sini nih. Kesini kan ada wifi ya. Wifi ya, banyak main semua di sini. Ya mudah-mudahan nanti di sini kita bisa bikin perlombaan ya, kegiatan, pertandingan e-sport. Nanti insya Allah ke depan saya juga udah beberapa kali berbicara diskusi dengan para pengurus cabur e-sport untuk ke depannya kita bikin kegiatan yang besar ya. Mudah-mudahan se-NTB, mudah-mudahan bisa senasional juga di Kota Mataram ya. Amin. Lalu orang tua biasanya kan saya nih, saya kebetulan orang tua juga. Anak saya kalau kebetulan lagi main game itu kan saya batasin tuh, jangan main game lu belajar dong gitu kan. Kira-kira bagaimana orang tua? Ada komplain nggak? Ada, pasti komplain karena kan dilihatnya cuma main game kalau orang main game, main HP gitu terusan gitu. Iya. Nggak tahu ya, mungkin orang kita karena kami kan berbeda zaman ya. Kalau dulu main game itu habis-habisin waktu hanya untuk ngisi kekosongan waktu. Sekarang bisa menghasilkan juga ya, bisa menjadi atlet. Makanya saya juga bingung, atlet, sebutannya atlet karena e-sport sudah menjadi salah satu olahraga yang bahkan diperlombakan di SEA Games kalau nggak salah ya, di SEA Games. Dan di PON Papua kemarin masih eksebisi juga ya. Iya, eksebisi. Eksebisi ya sama juga di Porprov yang akan datang. Mudah-mudahan nanti Alip bisa mengharumkan nama Mataram di Porprov November yang akan datang dari Sport. Capek nih ngomong, kopinya belum ada dari tadi. Ayo kopi dong. Capek disuruh ngomong terus. Kopi ya? Kopi bisa. Oke. Sini aja. Nggak ada. Kita taruh sini aja. Wah.
Oh beda ya, putih sama anu. Beda. Iya. Lalu apalagi Gi kira-kira Gi yang kita tanya ini? Sudah semua, udah harapannya sudah. Lalu udah juga kita target, bener. Target ke depan bagaimana? Target untuk di e-sport ya bisa masuk lah. Paling enggak bisa masuk tim luar yang ibaratnya mumpuni lah gitu. Oh gitu. Oh memang ada tim-tim ya? Ada. Oh gitu. Kita kayak dinaungi di satu tim gitu. Oh, Kebetulan gitu. Saya sekarang di Prince. Oh. Namanya tim Prince. Dari mana itu timnya? Di Mataram kalau di Oh di Prince. Mataram. Iya iya iya. Nanti Oke. semoga bisa ikut-ikut turnamen terus dilirik sama tim-tim luar kan. Oke. Ya itu aja Yang sih pasti kalau pengennya. yang pasti harus serius. Sekarang udah nyemplung, udah jadi Iya. atlet, ya harus serius ke depannya. Iya. Oke, Lip, apa sih yang pertama main PUBG ini kan murni memang keterampilan ya, murni keterampilan, ada permainan otak juga, bagaimana masalah strategi dan lain sebagainya. Apa sih yang perlu dilatih kalau mau menjadi atlet PUBG itu? Sense sih kayaknya. Sense. Game sense-nya harus tinggi gitu. Bagaimana cara ngelatih sense kalau di permainan seperti ini? Kalau di PUBG biasanya ya orang-orang atau saya juga kadang-kadang nerapin yang namanya main sendirian tapi lawannya yang berempat. Oh, Satu musuhnya tim. berempat. Ya, itu namanya solo versus squad. Oke. Jadi gitu aja. Jadi di situ kita bisa tahu di mana misal posisi kita yang salah atau gimana yang benar caranya kalau kita lagi diserang sama 4 orang atau kita mau nyerang 4 orang ini gimana gitu. Oh biar gitu. efektif. Iya. Kita jadi tahu gitu Tapi kan yang pasti satu musuh yang satu dengan yang lain beda-beda karakternya ya, beda-beda Jadi karakternya di ya. situ baca karakteristik karakteristik player gitu. Karakteristik apa sih? Itu ya harus dibaca di situ ya. Oke. Sense jadinya. Jadi kita harus punya sense ya itu, punya feel ya, Iya, punya feel feel. juga ya, punya feeling, kepekaan. Ya jadi orang yang bermain PUBG atau bermain e-sport ini berarti hatinya hatinya perasa ya. Perasa kapan dia mau diserang, kapan dia begitu ya. Peka, tepatnya peka ya. Harus punya hati yang peka gitu ya. Lalu kan banyak nih sekarang anak-anak kecil, para pemuda, remaja, banyak yang hobi game ya pasti, banyak sekali. Anak saya aja dua-duanya hobi game sekali. Kalau dia FF dan Mobile Legend ya, Mobile Legend. Bagaimana tips-tips agar rekan-rekan yang di rumah yang kebetulan punya hobi juga untuk bisa menjadi seperti Alip gitu. Tipsnya ya dari diri sendiri sih ya. Kita harus bisa bagi waktu itu aja. Bagi waktu. Tahu apa kewajiban sama apa kewajiban, kebutuhan sama cuma karena keinginan aja gitu. Ya. Pasti kan kalau game awalnya pasti keinginan. Keinginan dulu. Nanti tiba-tiba baru ada kayak kebutuhan. Misal bisa nih nyari uang gitu. Atau kayak kewajibannya masuk tim gitu. Kan ada saya pernah dengar juga beberapa remaja ya yang habisin waktu sampai seharian, sampai lupa makan, lupa ngapa-ngapain gitu ya, lupa ngapa-ngapain, selalu main game, itu kira-kira bagaimana gitu? Alip sebagai atlet gitu nggak? Dulu awalnya pernah kayak gitu. Pernah gitu, cuman mikir lagi kayak kasihan badan, kasihan semuanya gitu. Kadang ada yang terlewat kayak misal sekolah atau tugas-tugas gitu. Ya, jadi mau jadi atlet nggak harus gitu-gitunya juga ya. Harus gitu. Enggak. Jadi yang penting sense-nya sudah dapet, tidak harus mengorbankan waktu yang lain ya untuk bermain game begitu ya. Percuma juga kan keras-kerasan terus. Tapi nggak ada hasil gitu. Oh gitu. Jadi harus bisa bagi waktu sama sayang diri sendiri aja. Oke, gitu ya. Tunjukin medalinya dulu dong. Oh iya, medali. medalinya. Ini ada ya. Ini ya. Kampus Championship. Wih, nomor 3 nih. Wih, keren. Dari main game aja udah dapat kayak gini. Ada hadiahnya berapa waktu itu? Hadiahnya waktu itu 10 juta. 10 juta.
Main game 10 juta. Saya ingat dulu, saya sama hobi main game juga sampai beli akun loh. Saya beli akun kalau dia dapat uang dari game. Luar biasa. Supaya dibilang skillnya bagus. Supaya dibilang skillnya bagus, beli akun. Harganya sekian juta. Waktu itu masih ini apa tuh lupa saya. COC benar. COC. COC. Akun saya banyak gitu kan biar kan kita harus masuk di klan yang bagus-bagus ya. Biar kita mau diterima harus TH banget. harus TH-nya tinggi, lalu apa istilahnya ya, artileri atau pasukannya itu sudah kebuka semua dengan level yang tinggi dulu. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu. Ini ketua e-sportnya yang ngajak saya dulu, CBD itu ngajak kita bikin tim waktu itu bareng-bareng. Ya begitu, cuman lama-lama akhirnya nggak keurus juga akunnya nggak keurus juga. Iya. Sudah ya? Minum dulu. Seruput dulu. Nah, yang hanya ini nanti dimasukkan. Baik teman-teman, begitu dulu obrolan singkat kita dengan Alip, salah satu atlet e-sport dari Kota Mataram. Jangan lupa saksikan terus Binaraga, bincang seputar olahraga. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Binaraga, bincang seputar olahraga bersama Haji Firang Pariska. Binaraga, bincang seputar olahraga.